pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pengungkapan sindikat pelaku curas, khususnya adalah curas minimarket yang terjadi di beberapa wilayah antar kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat. Jadi berawal dari kejadian pada tanggal 22 Mei sekitar pukul 23.00, yaitu bertempat di sebuah minimarket di daerah Jatisari, terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 orang pelaku satu kelompok ini, yang dimana dalam modus operandinya yang bersangkutan masuk ke dalam minimarket ketika karyawan sudah mulai menutup minimarketnya, yaitu pukul 23.00. Awal mula kejadiannya pada saat karyawan mau menutup minimarket tersebut, pelaku 3 orang masuk secara paksa dan kemudian mengacungkan sebuah senjata yang diduga merupakan senjata api, dan kemudian menggunakan juga senjata tajam yang selanjutnya melakukan penyekapan terhadap 3 orang karyawan minimarket tersebut. 2 orang disekap di dalam sebuah gudang, dan kemudian 1 orang diarahkan menuju kasir untuk menunjukkan barang-barang berharga atau di mesin kasir untuk mengambil uang. Dari situ pada saat kejadian, beruntung ada masyarakat yang segera mengetahui dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Adalah malam ini untuk tim Sangga Buana sebagai tim taktis kami dari Polres Karawang akhirnya segera merespon laporan masyarakat tersebut, dan kemudian alhamdulillah bisa hadir pada saat kejadian. Dari situ akhirnya tim Sangga Buana akhirnya berhasil untuk mengamankan pelaku dan kemudian membebaskan Sandra, yaitu karyawan minimarket tersebut. Di situ kami mendapati ada beberapa barang bukti termasuk CCTV dan juga termasuk barang-barang yang dicuri oleh para pelaku. Nah, seketika itu kemudian tim Sangga Buana mengetahui bahwa ternyata masih ada 1 pelaku yang belum tertangkap. Adapun 3 pelaku yang sudah tertangkap, yaitu inisial HS, kemudian inisial SP dengan MR, ini adalah warga Kabupaten Bekasi yang rupanya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana perampokan ini, khususnya dengan modus perampokan minimarket. Ada beberapa laporan polisi di daerah Purwakarta dan juga wilayah Kabupaten Bekasi yang sudah kami dapatkan, yang merupakan target atau mungkin hasil target dari kelompok pelaku pencurian kekerasan minimarket ini. Nah, terakhir di Purwakarta pun minggu sebelumnya, tim atau kelompok pelaku ini berhasil mencuri total 32 juta rupiah, yaitu berupa uang dan juga termasuk barang-barang dagangan di minimarket tersebut. Kemudian selanjutnya seketika itu tim Sangga Buana segera mengembangkan untuk menangkap dan mengejar 1 pelaku tersebut yang informasinya berada di daerah Cikampek. Namun demikian dalam perjalanan ketiga pelaku ini sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga akhirnya kami terpaksa melakukan tindakan tegas terukur, dan salah satu pelaku yang kemudian kami identifikasi merupakan pimpinan dari kelompok pelaku curas ini, yaitu dengan inisial HS, sempat tertembak di dada dan kemudian meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Adapun barang bukti yang kami berhasil sita dari kelompok pelaku curas ini, yaitu ada sepeda motor yang digunakan sebagai operasional kelompok ini, kemudian barang dagangan yang berhasil diamankan, termasuk ada 1 senjata yang akhirnya diketahui merupakan senjata replika berjenis airsoft gun yang digunakan untuk mengancam karyawan. Ada celurit, senjata tajam 1, dan kemudian sejumlah uang, ada juga rokok dan beberapa barang berharga lainnya. Adapun pasal yang kami terapkan terhadap kedua pelaku
yang saat ini sudah dalam penanganan kami, yaitu pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian. Ada yang bertanya? Profesinya apa, Pak? Ya. Rata-rata profesinya seperti apa? Profesinya tidak memiliki profesi. Tidak ada profesi. Ya. Mereka menamakan komplotannya apa dan? Ini adalah pelaku pencurian kekerasan spesialis minimarket antar kabupaten. Dan waktu karyawan di sekap itu posisinya seperti apa dan Jadi karyawan disekap, yang 2 orang itu langsung dibawa ke gudang, ya. Kemudian di situ sempat diintimidasi menggunakan senjata tajam dan sempat ada terjadi pemukulan juga kepada karyawan. Dan yang satu lagi diarahkan menuju kasir untuk mencoba untuk menguras isi dari mesin kasir. Jadi mendekatkan berarti ini juga yang 2 ini ditembak juga ya? Ya, pada saat kejadian itu pada saat pengejaran. Ya. Melakukan perlawanan terhadap petugas yang akhirnya kami lakukan tindakan tegas ukur dan 1 orang meninggal dunia, yang 2-nya dilumpuhkan. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, makasih. Ada dari pihak Alfamart. Sudah. Bapak, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan Pak, Bang, Pak? Ya, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari manajemen Alfamart, intinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Karawang, khususnya kepada Pak Kapolres atas kecepatan dalam pengungkapan kasus ini. Dan terima kasih juga atas penyelamatan karyawan kami dari Polres Karawang. Saya kira itu, Pak. Oke. Atas nama siapa, Pak? Ya, Pak. Atas nama siapa sama siapa? Reza Palevi, saya Corporate Communication Alfamart, Pak. Ada berapa tentang Kalau itu bukan tim, nanti ada tim kami lagi yang akan menelusuri itu, Pak. dari kejadian ini ke depannya apakah di setiap minimarket ada sebagai korban atau kompol dan yang kepolisian? Nah ini, info dari kepolisian ya? Kalau untuk ke depan kita akan mengkonsepkan untuk kerjasama dengan minimarket ke depan untuk supaya apabila memang nanti ada kejadian pencurian, kita berupaya semaksimal mungkin untuk membuat semacam panic button, ya, panic button supaya nanti segera mungkin nanti kita terkoordinasikan dengan WA lapor Pak Kapolres. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, nanti minimarket di Kabupaten Karawang segera bisa menginformasikan kepada kami melalui jalur-jalur tertentu, termasuk nanti panic button yang akan kami kembangkan bersama dengan stakeholder terkait. Ya. Bukan terakhir, itu peristiwa pada saat kejadian itu berapa lama dari kejadian petugas Polres Karawang datang ke lokasi? Total itu 15 menit. 15 menit. Langsung datang ke lokasi? Ya. Ya. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak? Apa selain CCTV apa lagi keamanan? Perangkat keamanan lainnya? Ya mungkin seperti yang nanti yang disampaikan barusan dengan Pak Kapolres dengan panic button ya, Pak. Ya, ya. Seperti itu, Pak. Selama ini kita masih mengupayakan, Pak. Ya, Pak Kasat silakan mau wawancara dengan pelaku. Dengan karyawan boleh? Karyawan? Ya, ini bukan yang. Saya apa-apa, Masih ini, Pak. Ceritanya. Masih shock.
Masih Masih shock shock katanya. katanya. Udah, ya. Takut balik lagi ya? Iya. Makasih pelaku aja. Oke teman-teman, silakan ya. Es krim. Ini lagi live ini. Oh. Ya Pak Kasat, kita lagi live nih. Saya mau mengulas lagi. Ini mulanya waktu kronologis awalnya gimana nih bisa sampai ke tahun ini? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres terkait dengan kronologis awal. Kami sampaikan bahwasanya kronologis awal berawal dari laporan masyarakat terhadap tim Sangga Buana. Di saat itu tim Sangga Buana sedang melaksanakan patroli di wilayah timur, wilayah Cikampek. Kemudian kami secara singkat merapat ke lokasi TKP minimarket terkait dengan adanya laporan dari masyarakat. Akhirnya pada saat itu kita langsung melaksanakan mekanisme untuk mengamankan karyawan yang dilakukan penyekapan. Ya. Pada saat kejadian itu berarti belum ada barang-barang yang berhasil atau Pada saat itu sudah barang-barang sudah diambil semuanya sama para tersangka ini. Kemudian mereka ke gudang untuk mengambil berangkas. sudah sempat berhasil? Pada saat itu karena sudah diketahui oleh masyarakat, mereka akhirnya berpikir untuk menyelamatkan diri dan mengunci diri di gudang bersama ketiga karyawan untuk menyekap. Kalau dari kronologis itu ini sisi kerja pelaku melakukan kejahatan itu ada biasanya bagi tugas. Baik, untuk modus atau bagi-bagi tugas pihak tersangka, bahwasanya pelaku ini melaksanakan aksinya sekitar dini hari. Jadi toko minimarket ini mau tutup, dia masuk berpura-pura menjadi pembeli. Jadi rolling door itu sudah sedikit terbukanya karena di luar tidak terpantau, akhirnya mereka masuk untuk berpura-pura membeli. Padahal mereka itu memantau di dalam itu situasinya seperti apa. Setelah aman, mereka memanggil teman-temannya yang lain ada di luar. Masuk semua pelaku atau ada yang di luar? Total 4 pelaku, 3 yang masuk. 3 yang masuk, berarti yang satu untuk mengawasi. Ya, betul. Di kendaraan R2. Inisial yang masih buron dikejar? J. J. Warga Bekasi nggak? Bekasi. Makasih. Oke. Ya. Ya, saudara, itu barusan keterangan dari Kasat Reskrim ya, menjelaskan bahwa pelaku saat ini masih 1 orang yang sedang diburu oleh petugas. Sementara Kapolres Karawang AKBP Widya Adi Wicaksono juga mengatakan bahwa dari ketiga pelaku ini, 1 diantaranya terpaksa dilumpuhkan atau tindakan terukur karena dianggap melakukan perlawanan. Dan untuk kasus ini saat ini masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polres Karawang. Untuk lebih jelasnya nanti kami akan terus mengembangkan update perkembangan tentang kasus perampokan yang terjadi di minimarket Alfa Jati Sari Kabupaten Karawang. Saya Rudi Setiawan dari Mako Polres Karawang Jawa Barat bersama juru kamera Fajar Maulana melaporkan.